Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kaum muslimin muslimat, jamaah masjid Al-Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali majelis ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Beberapa menit ke depan menjelang Isya kita akan lanjutkan lagi kajian kita masih seputar ibadah yang setiap hari kita laksanakan, yaitu ibadah salat. Dalam hal ini pembahasan kita akan kita lanjutkan pada bab membaca surah Al-Fatihah. Terakhir pembahasan kita terkait tentang doa iftitah. Maka pembahasan berikutnya adalah membaca surah Al-Fatihah, khususnya dalam salat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Berbicara tentang membaca surah Al-Fatihah, kalau kita lihat istilah nama lain dari surah Al-Fatihah itu tidak satu. Al-Fatihah itu punya nama Ummul Kitab, Ummul Quran, Fatihatul Kitab, Asy-Syafiyah, Al-Waqfiyah, Al-Kafiyah, Sab'ul Mathani. Nama-nama lainnya banyak. Tapi kita bukan akan membahas nama-namanya. Yang kita bahas adalah bagaimana pelaksanaan surah Al-Fatihah itu ketika dilakukan, dibaca di dalam sholat. Apa hukumnya? Menurut jumhur ulama, membaca surah Al-Fatihah itu rukun. Kalau dia disebut rukun, maka dia menyebabkan sholat itu menjadi batal jika tidak dilaksanakan. Mengapa demikian? Karena Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Begitu pemahaman jumhur ulama. Kita lanjutkan pada bab dari mana kita memulai membaca Al-Fatihah itu. Apakah memulai surah Al-Fatihah itu diawali dari a'udzubillah, atau dari bismillah, atau dari alhamdulillah? Dari mana mulai Bapak Ibu? Coba ingat-ingat, kita sholatnya biasanya memulai Al-Fatihah itu dari a'udzubillah atau bismillah? Bismillah. Itu kan? Nah, bagaimana ulama membahas tentang mana yang kita awali, dari mana kita memulai? Maka penjelasan itu dijelaskan dalam kitab Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid 2 halaman 62. Dijelaskan di situ perbedaan pandangan antara ulama-ulama mazhab. Menurut mazhab Maliki, qala al-Malikiyah yukrahu at-ta'awuz, makruh hukumnya membaca a'udzubillah. Mazhab Maliki tak pakai a'udzubillah. Tapi mazhab Hanafi bagaimana? Yata'awwadhu fi raka'atil ula, dianjurkan membaca a'udzubillah di rakaat pertama saja. Jadi di rakaat pertama itu kan sebelum Al-Fatihah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim, sunnah hukumnya. Tapi rakaat kedua tidak lagi membaca a'udzubillah. Sementara dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, sepakat dua mazhab, Syafi'i, Hambali, sepakat bahwa kalau membaca surah Al-Fatihah itu diawali dari a'udzubillah. Yusannu ta'awwudz sirran fi awwali kulli rak'ah. Disunnahkan membaca a'udzubillah dengan sir, pelan, di setiap rakaat. Maksudnya asal baca Al-Fatihah, begitu menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Cuma pertanyaannya ke kita,
mazhab Syafi'i Ustaz. Kenapa kita selama ini tak baca Alhamdulillah? Entahlah kenapa tak diajarkan Alhamdulillah ini. Kalau mengikut mazhab Syafi'i sunat hukumnya, tapi kalau kita tak bacakan tidak dosa, artinya tidak menyebabkan batal, hanya saja kurang afdal. Kalau mau afdal, tambahlah dengan a'udzubillah. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Kalau mau disimpulkan, apa hukum membaca ta'awuz a'udzubillah? Menurut Syekh Wahab Zuhaili, Maliki mengatakan makruh, Hanafi mengatakan rakaat pertama saja, Syafi'i Hambali sunnah di awal setiap rakaat. Di setiap rakaat disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, biasanya yang dijadikan problem juga, apakah makmum membaca Al-Fatihah atau tidak? Nah, di situ ada beda pendapat lagi. Mazhab Hanafi mengatakan makmum tidak membaca Al-Fatihah dalam setiap sholat, baik sholatnya jahar maupun sholatnya sir, tidak baca Al-Fatihah menurut mazhab Hanafi. Kemarin saya sampaikan begini, tiba-tiba jamaah itu langsung tidak senang. Kok bisa tak senang? Saya kan belum selesai menjelaskannya. Ustaz, selama ini kami dulu diajarkan kita wajib baca Al-Fatihah. Itu menurut mazhab apa? Belum selesai mazhabnya. Menurut mazhab Hanafi tidak perlu membaca surah Al-Fatihah, baik sholat zuhur, asar, sir maupun sholat jahar, maghrib, isya, subuh. Dalam mazhab Hanafi tidak perlu. Apa sebabnya? Karena makmum itu mengikuti imam. Apa yang dibaca oleh imam sudah diwakilkan untuk makmumnya sekalian. Mana dalilnya? Dalam kitab Imam Ad-Darqutni diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan Rasulullah bersabda, "Man shalla khalfal imam," siapa yang salat di belakang imam, bersama imam dia salat, fa inna qira'atal imam lahu qira'ah, maka bacaan makmum itu juga lah yang dibaca oleh imam. Makmum tak baca, imam membaca, maka otomatis itu sudah dibacakannya langsung untuk makmumnya. Menurut mazhab Hanafi berdasarkan hadis ini. Nah, itu yang perlu dipahami penekanannya itu. Tapi beda dengan mazhab yang lain. Kalau kita lihat mazhab Maliki, lihat sholatnya dulu. Kalau sholatnya jahar, dengar saja, tidak perlu baca Al-Fatihah. Tapi kalau sholatnya sir, sholat sir zuhur sama asar, maka mesti baca. Kenapa? Karena tak dengar imam membaca. Oleh karena itu saat imam tak mendengar baca, tak dengar bacaan imam, maka dibaca juga oleh makmum bacaan surah Al-Fatihah. Nah, ini sini perbedaannya. Kenapa bisa beda antara mazhab Hanafi Maliki? Masing-masing punya dalil. Apa dalil mazhab Maliki? Hanya di sholat sir saja membaca, sholat jahar dengarkan saja. Dalilnya hadis riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Sunan At-Tirmizi, dalam kitab Sunan An-Nasai, dalam kitab Imam Al-Baihaqi, dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Apa redaksi ceritanya, riwayatnya? Abu Hurairah bercerita, Rasulullah setelah selesai sholat itu sholat jahar, cuma tak disebutkan sholat jahar yang mana. Tapi tiga aja kemungkinannya. Kalau yang dimaksud sholat jahar itu sholat wajib, sholat maghrib, isya, subuh. Intinya dalam hadis ini Rasulullah selesai sholat jahar, anggaplah sholat maghrib seperti ini. Selesai sholat maghrib, Nabi bertanya, "Man qara'a minkum qara'a ma'i ahadun minkum anifan?" Siapa di antara kalian yang membaca bersama saya tadi? Maka sahabat pun menjawab, faqala rajulun, "Na'am ya Rasulullah, saya ada membaca." "Iya ya Rasulullah." Membaca, dia mengaku dia membaca. Lalu Nabi berkomentar, "Inni aqulu mali unazzaqul Quran." Mengapa ikut membaca bersama aku? Kenapa kamu ikut membaca pula? Lalu apa yang terjadi? Kata Abu Hurairah, "Fantahan nasu 'anil qira'ah." Maka sahabat-sahabat yang membaca bersama Nabi pada salat jahar, mereka pun berhenti membacanya bersama Rasulullah SAW. Fima jahar fihi Rasulullah SAW minas sholawat bil qira'ah hina sami'u dzalika.
sejak mereka didengarnya Nabi mengatakan, kenapa kalian ikut membaca bersama saya? Sejak itu sahabat-sahabat tidak lagi membaca surah Al-Fatihah ketika sholat-sholat jahar, berhenti mereka membaca. Nah, berdasarkan riwayat ini kata Imam Malik rahimahullah, ulama-ulama mazhab Maliki berkesimpulan bahwa pada sholat jahar dengarkan saja, tapi pada sholat sir mesti dibaca. Ini dalilnya ada. Kalau mazhab Nabi umum, siapa yang sholat bersama imam, bacaan makmum sudah diwakilkan oleh imam. Al-imam junnah, imam penanggung jawab. Jadi ada dasar masing-masing. Kemudian kita lanjutkan mazhab Syafi'i. Nah, dalam mazhab Syafi'i, apakah seorang makmum itu mesti baca Al-Fatihah? Iya. Dalam mazhab Syafi'i, seorang makmum pun tetap membaca surah Al-Fatihah, baik salatnya sir maupun salatnya jahar. Asal salat wajib baca Al-Fatihah. Nah, mana dalilnya? Ada juga dalilnya dalam Sahih Bukhari. Karena Nabi mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dalilnya, siapa seseorang pokoknya sholat, siapapun dia, mau dia imam, mau dia makmum, mau dia sholat sendiri, asal sholat dia wajib baca Al-Fatihah. Kenapa? Al-Fatihah itu rukun, maka dia tak boleh ditinggal. Alasan mazhab Syafi'i. Jadi semuanya punya dasar. Jadi kalau ada nanti orang yang mengatakan tak perlu kita baca, mungkin dia baca hukum mazhab Hanafi. Tak perlu. Cuma kadang yang menarik tidak perlu ditanya dalil, entahlah katanya, itu masalahnya. Apa dalilnya? Dan kata orang itu, itu masalahnya. Maka kita malam ini semakin jelas kalau ada yang berpendapat tidak perlu membaca, berarti dia mengikut mazhab Hanafi atau mazhab Maliki yang memisahkan antara jahar dan sir. Sementara kalau ada yang memahami mesti baca, mau sholat jahar, mau sholat sir, asal sholat wajib baca, maka itu mazhab Syafi'i. Begitu penjelasan tentang masalah apakah seorang makmum membaca Al-Fatihah atau tidak. Sementara dalam mazhab Hambali mirip-mirip dengan mazhab Maliki. Mazhab Hambali ini berkesimpulan wajib hukumnya bagi seorang makmum membaca surah Al-Fatihah kapan? Ketika ia tidak mendengar bacaan imam. Kapan tak dengar bacaan? Pokoknya asal sholat tak dengar bacaan imam, maka wajib baca. Apakah maghrib itu tak didengar bacaan imam? Boleh jadi masjid besar mati lampu. Itu kan bisa terjadi itu. Biasa pakai mic, tiba-tiba masjidnya masjid An-Nur, ibu-ibu paling belakang sana, tak dengar itu orang imam itu. Nah saat itu maka wajib membaca. Kalau mazhab Maliki kan mirip sebetulnya. Pokoknya sholat sir baca, karena tak dengar, sama prinsipnya. Cuma mazhab Maliki langsung dipisahkannya. Sir, jahar, surah asar baca, maghrib isya subuh dengarkan. Begitu juga mazhab Hambali. Kalau pada sholat yang jahar terdengar, asal terdengar baca imam, maka tidak perlu membaca, larang, tak boleh membaca ketika imam membaca Al-Fatihah, terdengar suaranya dengarkan saja. Mana dalilnya? Di antara dalilnya juga ada ayat Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan mendapat rahmat. Jadi kita tidak bisa menyalahkan. Andai kita yang mazhab Syafi'i ini wajib baca, tiba-tiba ada orang mazhab Hambali saya tak baca, maka kita tidak bisa menyalahkan. Dia juga punya dalil. Mazhab Syafi'i punya dalil, mazhab Hanafi punya dalil, mazhab Maliki punya dalil, mazhab Hambali pun punya dalil. Lalu gimana? Berlapang dada. Cuma saya, antum mau tak baca silakan. Antum mazhabnya kan mazhab Hanafi ini, Hanafi mazhab Syafi'i. Ini sama-sama betul lah menurut mazhab masing-masing.
begitu cara pandangnya, insya Allah ada yang kelahi gara-gara seperti itu sampai kelahi. Orang yang tak sholat tak pernah dipersoalkan masalah baca Al-Fatihah tidak kelahi. Kemudian kita lanjutkan pada penjelasan tentang apakah di sholat zuhur itu sekedar di dalam hati boleh tak baca Nabi atau dilafazkan? Maka hadis tentang ini menunjukkan bahwa ada dulu seorang tabi'in ini tak jumpa Nabi tapi jumpa sahabat. Siapa nama sahabat Nabi? Khabbab. Ditanyanya kepada Khabbab, akana Rasulullah SAW yaqra'u fi zuhri wal asri, apakah Nabi melafazkan, diucapkannya kalimat itu di salat zuhur asar? Kan tak dengar, atau dia dalam hati saja? Kata sahabat, na'am, Nabi melafazkan. Bima kuntum ta'rifuna zaka, dari mana kalian tahu kalau Nabi melafazkan? Bittirabi lihyatihi, karena bergoyang jenggotnya. Jadi kalau membaca kan komat kami tuh, jadi bergerak-gerak. Sudah hikmah jenggot. jadi tahu. Anda yang Nabi tak punya jenggot dulu, dari mana tahunya? Nah itu. Tapi ini ya tentu hikmah, gitu kan? Mengambil hikmah. Cuma kalau yang tak punya jenggot, jangan sedih hati. Kalau memang tak ada jenggot, gimana mau dipaksa? Ada pun banyak macam. Ada pun. Itu tersedia juga. Itu pilihan masing-masing, gitu kan? Itu kaedahnya itu masalah jenggot itu, Pak. Kaedahnya itu antara pemahaman muhaddisun, ulama hadis, dengan usuliyun, ulama usul fikih. Kata ulama usuliyun, ini kaitannya dengan budaya, kaitannya dengan tradisi orang Arab. Fes memang dia jenisnya berbulu, makanya dia berjenggot. Tapi kalau kata usuliyun begitu, maka kalau orang tak tumbuh itu tak usah dipaksa-paksa, katanya begitu. Maka dia bahagian dari tradisi Arab. Tapi kata ulama muhaddisun, itu sunnah Nabi, karena Nabi menyuruh. Maka kata Nabi, waqful liha, biarkan jenggot. Kemudian syarib. Pokoknya hadis-hadis itu menunjukkan bahagian dari sunnah. Jadi ada kelompok usuliyun, ada yang muhaddisun. Di situ perbedaan pendapatnya. Jadi masalah berjenggot atau tidak ini perbedaan pendapat antara usuliyun dengan muhaddisun. Kalau berlapang dada selesai. Maka tak usah juga maksa-maksa orang. Kasihan yang memang tak tumbuh dia dipaksa juga. Tapi kalau dia mencukup, dia silakan, tak apa-apa. Karena kan dia sunat saja. Definisinya kan dibuat tak apa-apa, bagus. Kalau ditinggal tak apa-apa. Cuma kalau sudah mengharamkan orang tak berjenggot, itu masalah. Masalah apa? Haram. Masalah. Apakah imam mengeraskan bacaan bismillah? Nah, ini problem juga. Sebahagian kita lihat di Makkah, di Madinah itu mana pernah kita mendengar bismillah itu dikeraskan. Bahkan bismillah itu hanya sekedar disirkan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak dikeraskan bismillah. Nah, itu mazhab apa itu? Itu mazhab Hanafi Hambali. Adapun mazhab Maliki, masalah membaca bismillah itu tidak dibaca. Orang mazhab Maliki, Pak, itu tak baca bismillah. Soalan orang mazhab Maliki ini kita praktek sedikit contoh. Ini lebih kurang begini nih. Memang agak beda nih, mazhab Maliki yang kita nih agak jauh beda. Kalau kita menghadap ke tempat sujud, kalau mazhab Maliki melihat ke depan. Jadi orang mazhab Maliki itu nengoknya ke depan. Kemudian setelah melihat ke depan, dia langsung mulai itu Allahu Akbar, lepas tangan ke bawah. Mazhab Maliki lepas Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak baca iftitah, tak baca a'udzubillah, tak baca bismillah, langsung alhamdulillah. Itu menurut mazhab Maliki. Jadi jangan kita kaget nanti kalau ada orang mazhab Maliki udahlah pandang ke depan,
habis itu tangannya lepas ke bawah, langsung baca alhamdulillah. Kapan iftitahnya? Kapan a'udzubillahnya? Kapan bismillahnya? Memang tak baca. Apa alasannya? Nah, kita mau tahu juga nih kan, apa alasannya, dalilnya. Karena setiap pendapat ini ada dalilnya. Hadis dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Anas bin Malik? Shallaitu ma'a Rasul khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya salat di belakang Nabi. Wa Abi Bakrin, juga di belakang Abu Bakar, pernah juga di belakang Umar, wa Utsman, pernah juga di belakang Utsman. Apa yang terjadi kalau mereka jadi imam ini? Fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka memulai bacaan itu dengan alhamdulillahi rabbil alamin. La yazkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah wala fi akhiriha. Baik di awal surah Al-Fatihah maupun di ujung surah Al-Fatihah. Maksudnya di ujung surah Al-Fatihah itu mau baca ayat. Itu kan ada baca bismillah lagi. Nah, mereka tak baca. Jadi kalau sholat itu langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nanti sampai waladhdallin amin. Qul huwallahu ahad. Tak ada bismillah. Begitulah mereka mengamalkan membaca ayat surah Al-Fatihah ini dalam sholat. Itu dalilnya. Salah kan? Tak salah. Mungkin ada lagi dalilnya yang lain dalam Sahih Muslim juga. Sama redaksinya, tapi mirip, tetapi maknanya juga ada kalimat falam asma' ahadan. Nah itu. Shallaitu ma'a Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Saya sholat di belakang Umar, belakang Abu Bakar, Umar, Utsman. Falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah saya mendengar seorang pun di antara mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Makanya ulama mazhab Maliki itu kalau tak dengar pasti tak baca. Tapi dalam mazhab Hanafi Hambali tidak dengar itu bukan berarti tidak baca. Tidak dengar itu boleh jadi dibaca, cuma disirkan. Kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi bismillah itu dipahami ayat pertama. Kan kita begitu juga memahaminya. Ayat pertama, masa baca Al-Fatihah tak pakai bismillah? Bismillah itu ayat pertamanya. Maka dalam mazhab Hanafi dipahami tetap dibaca bismillah itu, cuma membacanya tidak dikeraskan. Kenapa? Karena hadis itu menunjukkan saya tidak mendengar seorang pun di antara mereka membaca bismillah. Maksudnya sekedar tidak mendengar, tapi masalah baca mesti baca karena dia termasuk ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Itu alasan mazhab Hanafi dan Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak begitu. Dalam mazhab Syafi'i, seorang muslim, seorang yang jadi imam, dia orang yang sholat wajib membaca bismillah itu dan membacanya dengan jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mazhab Syafi'i. Hanafi Hambali bismillah. Maliki alhamdulillahirabbil alamin. Itu beda. Maliki tak baca bismillah, Hanafi Hambali baca bismillahnya sir, Syafi'i membaca bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Mana dalilnya? Di antara dalil-dalilnya itu disebutkan banyak di dalilnya, tapi ambil aja dalil yang paling populer, yang langsung kalimat jahar. Nah, ini kalimat hadis dari Ammar bin Yasir. Disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajharu fil maktubah bi bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah membaca bismillah dengan suara jahar pada salat fardhu. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, Musnad Umar bin Khattab. Rasulullah membaca bismillahirrahmanirrahim, yajharu bi bismillahirrahmanirrahim, menjaharkan bismillah dalam salat. Kemudian ada riwayat dalam Sunan An-Nasa'i, Nu'aim al-Mujammir, dia sholat di belakang Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi. Maka dia sholat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah memulai bacaannya itu dengan bacaan bismillah. Maksudnya yang terdengar pertama kali setelah Allahu Akbar, kalimat yang terdengar itu bismillah. Jadi Abu Hurairah itu sholat
Allahu Akbar. Beberapa saat kemudian setelah doa kita dia baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Setelah selesai sholat, Abu Hurairah berkomentar. Apa kata dia? Inni walladzi nafsi yaqulu walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, dalam kuasanya. Allah berkuasa atas diriku. Demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah, dalam kuasa Allah. Inni la ashbahukum sholatan bi Rasulillah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan sholat Rasulullah SAW. Bagaimana dia prakteknya? Dia baca Bismillah dengan jahar. Nah, itu dalil mazhab Syafi'i. Jadi semua punya dasar. Apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab? Wa amma ahadithul jahri, adapun hadis-hadis jahar, membaca Bismillah dengan jahar, fal hujjatu qa'imah, maka hujjahnya amat sangat kuat, bisa ditegakkan, bisa dipakai, bisa jadikan landasan. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi, lebih kurang ada 6 orang sahabat Rasulullah meriwayatkan hadis itu. Ada Abu Hurairah, ada Ummu Salamah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, Samurah bin Jundub, dan semuanya itu mereka adalah para sahabat-sahabat mulia radhiyallahu anhum. Maka kalau begitu hadis tentang jahar ini dapat diamalkan. Tapi kalau dihadapkanlah hadis yang dipahami oleh mazhab Maliki tadi, kan hadisnya sahih juga. Bagaimana? Shallaitu khalfan Nabi, saya salat, kata Anas bin Malik, saya salat di belakang Nabi. Wa Umar wa Utsman, juga pernah salat di belakang Umar Utsman. Mereka memulai fakanu yastaftihuna shalah, mereka memulai salat dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah tak tahu mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i hadis itu? Tahu. Lalu kenapa tak diamalkan langsung alhamdulillah? Mereka ulama mazhab Syafi'i ini menilai alhamdulillah pangkal itu maksudnya bukan dimulai dengan alhamdulillah, maksudnya mulai dengan surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena alhamdulillah itu nama lain dari surah Al-Fatihah. Jadi kalau disebutkan kalimat, ini teksnya. Adapun makna hadis fakanu yastaftihuna bilhamdulillahirabbil alamin, mereka memulai dengan alhamdulillah, maksudnya memulai surah alhamdulillah. Surah alhamdulillah itu surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu nama lainnya alhamdulillah. Maka tidak berarti maksudnya alhamdulillahirabbil alamin, tapi memulainya tetap bismillah, karena Al-Fatihah itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dihadapkan lagi sama mazhab Maliki, yang berdebat jadinya. Ini dalil kami lagi, dalil kami tak satu katanya. Ini lagi dalil. Maka kesimpulannya berlawan dada aja. Tak bisa juga dipertemukan. Masing-masing punya dasar. Nah, baik. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, yang terakhir, habis ini baru kita tanya jawab. Kalau ada waktu lagi. Bagaimana membaca amin? Bagaimana membaca amin ketika selesai waladhdallin itu? Ternyata itu pun tidak sepakat ulama. Mazhab Hanafi membaca amin itu dengan suara sir, tidak jahar. Itu disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menyebutkan qala ashabu Abi Hanifah al-ikhfa'u bi amin aula min al-jahri. Memelankan bacaan amin itu lebih utama daripada menjaharkannya. Makanya kita harus tahu juga ini. Karena kalau kita tak tahu sholat di tempat orang mazhab Hanafi, nanti akhirnya setelah waladhdallin itu kita sendiri yang membaca amin itu jelas. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tengok kiri kanan tak ada baca. Bisa jadi kita sendiri yang baca itu. Kenapa? Karena orang mazhab Hanafi tidak mengeraskan bacaan amin. Li'annahu doa, karena dasarnya kata mereka doa. Kalau doa tak usah keras, maka baca deh amin silent. Amin baca tapi silent.
dipulang lagi bacaannya. Itu kemarin ada jemaah dari pulang dari India, tanya sama saya, Ustaz, saya baru pulang dari India, kemarin sholat maghrib di India itu saya heran juga, kenapa Pak? Apakah saya yang salah atau mereka yang salah? Di mana letak masalah? Tak ada orang baca amin, akhirnya saya sendiri baca amin. Itu terjadi itu, nyata. Itu pertanyaan jemaah dari Masjid Syuhada kemarin bertanya. Dia memang kebetulan baru pulang dari India. Jadi saya ragu ke ayat inilah. Saya mau tahu gimana